Baiklah anak-anakku semuanya, atau kalian semuanya yang baru kali ini menyimak di channel ini, selamat bertemu kembali. Selamat berjumpa lagi di channel belajar kimia dari Eko Kris. Ya. Baik, pada kesempatan kali ini saya tidak akan berpanjang kata, kita akan bahas tata nama senyawa. Kemarin Anda sudah belajar tentang rumus kimia. Anda sudah belajar bagaimana menentukan jumlah atom, tahu indeks. Nah, kita akan lanjut lagi dengan bagaimana memberi nama senyawa atau tata nama senyawa itu. Tata nama itu cara memberi nama. Oke, lanjut next. Ya, kita akan lanjutkan dengan bagaimana Anda memberikan. Di sini kita akan belajar tentang padahal, yakni bagaimana Anda tahu valensi itu apa. Valensi dari suatu unsur. Yang kedua dan ketiga, Anda bisa memberi nama senyawa biner. Yang terakhir, yang keempat, Anda bisa memberi nama senyawa ion. Itu yang penting dari Anda pelajari dan akan Anda pelajari di slide berikut nanti. Oke, kita next lagi untuk masuk pada pembelajaran pertama. Kita akan belajar valensi unsur. Valensi unsur itu apa? Valensi unsur, valensi adalah kemampuan suatu unsur atau atom mengikat atau berikatan dengan unsur lain atau atom lain. Ya, kita lanjut. Nah, di dalam penulisan senyawa biner itu ada, sudah kalian tahu semuanya, secara umum ditulis dengan AXB. Waktu kita bicara tentang atau kita belajar tentang rumus kimia sudah dijelaskan secara detail dan contoh-contohnya. Maka Anda sudah tahu bahwa X dan Y itu apa? X dan Y adalah indeks, AB-nya itu adalah lambang unsurnya, seperti itu. Nah, sekarang yang perlu Anda tahu di sini tentang valensi adalah bahwa X di sini adalah justru merupakan valensi dari B. Sekali lagi, X itu adalah valensinya B, sedangkan Y adalah valensi dari A-nya. Jangan bingung dengan indeks ya. Jadi A itu indeksnya X, tetapi X ini adalah valensinya B. Sedangkan Y itu indeksnya B, tetapi valensinya A, seperti itu. Balikanlah. Jadi Anda bisa tahu. Contohnya seperti ini. Kalau secara gampang berarti H punya valensi 1. Mengapa kok H 1? Karena indeksnya O 1 tidak ditulis. Dulu kita sudah tahu bahwa angka 1, indeks 1 tidak perlu ditulis, sehingga kita otomatis tahu bahwa O-nya ada 1, sehingga valensinya H pun adalah 1, sedangkan valensi O ada 2, karena melihat indeks dari H ada 2. Itu, jadi kebalikan dengan indeks. Jadi sekali lagi catatannya kalian harus ingat, oh iya, kebalikan dari indeks, seperti itu ya. Nah, kita tidak akan berpanjang dengan itu. Jadi daftar valensi sudah akan ini saya berikan di sini. Anda tinggal simak, Anda tinggal lihat saja. Jadi syukur kalau kalian hafal bagus. Tapi saya tidak menuntut Anda untuk menghafal, tetapi Anda tahu ada valensi-valensi unsur-unsur tertentu itu yang biasa sering dipakai. Di sini saya sudah sertakan sehingga Anda ngerti. Oh, valensinya Fe itu 2 dan 3, Ca itu 2, Pb 24, dan seterusnya. Anda bisa tahu itu. Nah, kita lanjut lagi dengan contoh berikut. Jadi BaCl2. Seperti Anda tahu bahwa Cl itu punya valensi 1, 3, 5, 7. Sedangkan Ba di sini valensinya 2. Ya. Nah, yang perlu Anda perhatikan, dan Anda hanya saya ingatkan saja bahwa ini valensi Cl-nya berapa sih? Valensinya yang dipakai itu yang mana sih? Ya tentunya kita akan bisa memastikan bahwa Cl yang digunakan adalah valensi 1.
bukan valensi 3 atau 5 atau 7. Mengapa kok demikian? Ya senyawanya tidak akan jadi BaCl2. Misalnya Ba valensi 2 dengan Cl valensi 3, maka tidak seperti ini nulisnya. Karena 2 di sini, 2 yang di sini, ini sudah jelas ini adalah valensinya dari Ba. Maka satu-satunya di sini tidak mungkin, di sini akan diisi 3, begitu nggak mungkin, atau 5, maka ini Ba5 Cl2 begitu dan seterusnya. Ini adalah satu yang mungkin. Maka Cl di sini adalah bervalensi 1. Itu saja yang perlu saya sampaikan untuk kalian, untuk ngerti melihat valensi dari suatu unsur itu berapa. Contoh yang lainnya saya balik sekarang. Kita punya 2 unsur yang sudah ditentukan valensinya. Valensi P5 misalnya kita gunakan. Sedangkan valensi O sudah Anda tahu 2. Nah, untuk valensi O akan kita gunakan sebagai indeks P, sehingga nanti penulisannya kita akan selalu menuliskan dulu dengan P2. Jadi valensi O sekali lagi akan digunakan sebagai indeksnya P2 kita tuliskan, sedangkan O-nya jumlahnya adalah melihat pada valensi dari P-nya, sehingga di 5 maka ditulis O5, sehingga senyawa yang terjadi adalah P2O5. Itu yang harus Anda perhatikan. Oke. Kita next, kita lanjut lagi ya. Contoh kedua berikut ini kita lihat. Kalau kita punya C yang bervalensi 4 dan O yang bervalensi 2, mau kita gabung, akan membentuk senyawa apa? Ya, kalian bisa tulis C-nya 2, O-nya 4, C2O4. Nah, senyawa yang terbentuk atau rumus kimia yang terbentuk ini harus disederhanakan. Mengapa Pak kalau harus disederhanakan? Karena itu masih bisa dibagi menjadi lebih sederhana lagi, yakni dibagi dengan 2. Nah, sehingga kita bisa menyederhanakan ini dengan mencoret 2 dan 4, sehingga bisa terbentuk senyawa CO2. Jadi CO2 di situ Anda bisa maknai, Anda bisa tahu bahwa C-nya bukan bervalensi 2, O-nya bervalensi 1, tidak, tetapi C di sini adalah karena memang dari asalnya bervalensi 4, sedangkan O bervalensi 2. Ini maksudnya supaya Anda tahu bahwa penulisan CO2 jangan dikira, jangan sampai Anda menyatakan C-nya valensi 2, O-nya valensi 1, salah. Jadi yang benar C di sini adalah bervalensi 4. Itu yang penting Anda harus tahu. Next. Nah, kita masuk pada bagaimana memberi nama atau tata namanya senyawa biner ini. Bagaimana tata nama senyawa biner? Senyawa biner seperti Anda tahu ada 2 jenis, tadi sudah saya sebutkan. Ada kelompok senyawa yang tersusun atas L dan NL, yang satu lagi NL dan NL. L itu adalah logam dan NL adalah non logam. Jadi ada 2 kelompok senyawa biner, yakni tersusun atas logam dan non logam, dan yang satunya lagi adalah kelompok senyawa biner yang tersusun atas 2 unsur non logam. Kedua kelompok ini cara memberi namanya tidak sama. Maka Anda akan belajar 2 cara menamakan untuk masing-masing, atau bagaimana menamakan untuk masing-masing kelompok senyawa ini Anda akan lihat pada slide ini yang berikut. Jadi kita akan mulai dengan bagaimana memberi nama senyawa yang tersusun atas L dan NL, logam dan non-logam. Cara memberi namanya adalah bahwa nama logam itu harus dalam nama Indonesia, ditambah dengan valensi, val itu adalah valensi, dalam huruf Romawi. Lagi huruf Romawi, bukan huruf Latin seperti biasa.
dan ada tanda kurung serta dilanjutkan dengan nama non logamnya, itu juga harus dalam nama Indonesia serta berakhiran dengan ida. Gimana sih Pak? Maksudnya lihat saja pada contoh berikut. Nah, kita lihat pada senyawa CaCl2. CaCl2 yang harus Anda tahu, Anda perhatikan bahwa di dalam kelompok ini yang diperhatikan adalah valensi logamnya. Valensinya siapa? Valensi logam, sedangkan valensi non logam tidak diperhatikan. Kita perhatikan valensi logamnya. Valensi logamnya siapa? Ca. Nah, Ca pada daftar valensi tadi yang barusan kita tayangkan, Anda bisa lihat Ca valensinya 2. Nih, ya kan? Nah, Ca bervalensi 2. Maka Anda harus tahu dan Anda catat bahwa Ca hanya punya satu nilai valensi saja. Nah, penamaannya kalau menurut aturan itu adalah seperti ini: kalsium 2 Romawi dalam tanda kurung, klor dengan berakhiran ida berarti klorida. Kalsium 2 klorida. Tetapi karena kalsium itu punya satu harga atau satu nilai valensi saja, maka penulisan 2 Romawi bisa dihilangkan atau tidak perlu dituliskan lagi. Dan orang kimia sudah akan tahu bahwa kalsium bervalensi 2, maka cukup ditulis dengan kalsium klorida. Sekali lagi, cukup ditulis dengan kalsium klorida. Jadi itu yang harus kalian tahu. Kalau hanya dia punya satu harga, angka Romawinya tidak ditulis. Oke. Lanjut dengan contoh yang kedua. Nah, di contoh berikut ini saya akan memaparkan ada besi Fe yang berikatan dengan O. Ada 2 jenis senyawa yang bisa terbentuk, yakni FeO dan Fe2O3. Anda tahu bahwa Fe di sini bervalensi 2 dan bervalensi 3 dari daftar valensi. Ya kan? Nih, bervalensi 2. Kita ambilkan dari daftar valensi tadi. Ini bervalensi Fe-nya bervalensi 2 dan 3. Nah, karena Fe bervalensi 2 dan 3. Oh ya. Yang mana yang bervalensi 2 dan yang mana yang bervalensi 3? Tentunya Anda sudah bisa jawab bahwa yang di bawah itu yang bervalensi 3. Ini Fe yang bervalensi 3, Fe bervalensi 3, sedangkan ini adalah Fe yang bervalensi 2. Nah, penamaannya lalu bagaimana? Nah, Anda katakan, lihat, ini Fe bervalensi 2, O-nya bervalensi 2. Sedangkan Fe di sini bervalensi 3. Ya. Kita beri nama yang di atas adalah besi 2 oksida. FeO namanya besi 2 oksida, oksigenida, bukan oksigenida, sorry. Ya. Jadi bukan oksigenida tetapi oksida saja. Jadi nanti kalau berakhiran O, semua yang berakhiran O ada O di belakang berarti oksida. Itu yang harus kamu tahu. Sedangkan yang di bawah berarti besi 3 oksida. Nah, angka 2 dan 3 Romawi tidak boleh dihilangkan untuk membedakan kedua jenis nyawa ini. Jadi yang satu memang harus 2 Romawi karena bervalensi 2, yang satu bervalensi 3 maka harus ditulis dengan besi 3. Itu saja yang saya perlu sampaikan. Saya kira cukup jelas untuk bagaimana kita memberi nama senyawa biner yang berjenis atau yang tersusun atas logam dan non-logam. Nah, kita masuk pada senyawa NL dan NL yang dua-duanya merupakan non-logam, senyawa biner yang tersusun atas 2 unsur non-logam. Nah, sebelumnya kalau Anda merasa kurang jelas, bisa menghubungi Pak Eko, bisa menghubungi di chat pribadi maupun di chat grup kelas. Anda bisa
komen, bisa tanya, bisa mungkin yang ada perlu diperjelas lagi, membutuhkan contoh lagi atau kita bahas, Anda bisa sampaikan di WA grup kelas kalian. Nah, kita sambung dengan lanjut lagi ya dengan NL dan NL. Cara memberi namanya berbeda sama sekali. Jadi kalau tadi masih ngelihat valensi, masih tidak seperti itu, tapi kalau ini enggak, tidak melihat valensi lagi, maka cara menamakannya juga berbeda. Aturannya bagaimana? Nah, aturannya adalah awalan plus nama NL dalam Indonesia, NL non logamnya harus nama Indonesia, dan awalan lagi disertai dengan nama NL logam, nama non logam terakhir yang berakhiran dengan ida. Awalan itu apa? Awalan itu menyatakan banyaknya jumlah dari non logamnya. Nama yang menyatakan jumlah non logamnya. Di sini akan saya berikan daftar. Nah, Anda tinggal lihat saja. Anda bisa pahami, lihat, cermati. Kalau 1 mono, 2 tridi, 3 tri, 4 apa? Tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta. Sampai 7 saja. Oke. Nah, contohnya kayak bagaimana? Contohnya kayak apa sih? Nah, kita lihat pada contoh ini. PCl3, P non logam, Cl non logam. P di sini jumlahnya 1, Cl jumlahnya 3. P itu adalah fosfor, Cl itu adalah klor. Maka kita menuliskannya adalah monofosfor karena fosfornya ada 1. Klornya ada 3, diberi awalan tri dan berakhiran dengan ida, maka ditulis triklorida. Jadi nama ini monofosfor triklorida. Yang perlu Anda catat dan Anda ingat bahwa awalan mono untuk menyatakan jumlah yang hanya 1 itu, kalau di depan tidak perlu ditulis, kita silang saja, kita hilangkan. Nah, kalau dihilangkan, maka nama itu cukup tertulis dengan fosfor triklorida. Sekali lagi, awalan mono di depan tidak usah ditulis. Kalau selain mono, karena jumlahnya tidak 1, ya harus ditulis. Tetapi khusus untuk mono yang menyatakan jumlahnya hanya 1 di depan, tidak ditulis. Jelas ya? Oke, kita lanjut. Contoh yang kedua akan lebih memperjelas kalian. N2O5. Kita tulis N di sini jumlahnya 2, O-nya jumlahnya 5. Jumlah 2 adalah di, jumlah 2 adalah di nitrogen. Jumlah 5 adalah penta, maka penta oksigen nida enggak ada. Tadi sudah saya katakan di depan oksigen ditulis dengan akhiran oksida. Jadi pentaoksida karena 5 oksigennya. Nah, A dan O di sini sering disingkat saja menjadi dinitrogen pentoksida. Tidak perlu ditulis pentaoksida. Ya. Contoh kedua, CO. C jumlahnya 1, berarti karbonnya hanya 1, ditulis monokarbon. Oksigen yang jumlahnya juga hanya 1, ditulis monooksida. Mononya kita hilangkan, monooksidanya O double itu kita singkat menjadi karbon monoksida. Nah, saya kira lebih jelas ya. Oke, mudah-mudahan cukup jelas. Jadi sekali lagi Anda bisa menyimak dan memutar video ini
Kalau kalian tidak jelas dengan mengulangnya, pause-nya, kemudian skip-nya, bagaimana cara Anda belajar menggunakan video di YouTube ini. Silakan. Yang terpenting Anda tahu dan bisa mengerti bagaimana memberi nama dua senyawa biner yang sudah kita pelajari ini. Ya. Kita lanjut dengan senyawa yang terakhir yang harus Anda pelajari adalah senyawa ion. Nah, kalian harus tahu bahwa ion itu ada dua macam, yakni ion positif dan ion negatif. Ion positif disebut kation, sedangkan ion negatifnya disebut anion. Nah, di sini sudah ada tabel kation, tabel ion positifnya. Jadi namanya pun sudah kita sertakan. Anda bisa hanya tinggal melihat tabel itu. Kemudian ini akan lebih mudah. Untuk anionnya juga kita sertakan. Jadi secara gampangnya Anda tinggal lihat tabel dan mencocokkan untuk memberi nama. Jelas ya? Nah, contohnya kayak apa, Pak? Yuk kita masuk dengan contoh. Nah, bagaimana menuliskan senyawa ion? Senyawa ion ditulis untuk kation di depan. Kation itu tadi apa? Ion positif. Yang positif di depan, harus di depan. Sedangkan anion, ion negatifnya berada di belakang. Dua aturan ini tidak boleh dibalik. Sekali lagi, kation di depan, anion di belakang. Contoh, Ca plus 2 atau Ca2 plus ketemu misalnya dengan OH minus. Muatannya plus 2 dan min 1. Kalau mau membentuk senyawa, ya ditulis Ca OH 2 kali. Mengapa demikian? Nah, kita lihat Ca-nya ada plus 2. Nah, plus 2 itu kita lihat 2-nya saja. Nah, 2 itu diturunkan sebagai indeksnya atau jumlahnya dari OH-nya. OH-nya harus dikurung karena itu satu kesatuan. Nggak boleh dibuka hanya Ca, OH, 2 begitu. Jadi akan salah. Nggak boleh. Jadi satu kelompok OH, satu gugus atom, ya dijadikan satu dengan diberi tanda kurung. Kalau itu jumlahnya lebih dari 1, 2 ke atas begitu ya, berarti harus ada tanda kurungnya. Sedangkan untuk Ca-nya karena hanya 1, ya udah, maka Anda lihat cukup ditulis Ca saja itu sudah tahu kalau Ca-nya 1. Ya, minusnya 1. Nah, ini catatannya, tanda muatan plus dan min dihilangkan, dilihat atau dituliskan jumlah muatannya tok piro. Jumlah muatannya berapa? Ini seperti penjelasan yang Pak Eko tadi sampaikan. Contoh berikut pemikirannya mungkin akan lebih memperjelas Anda. Ya, ini harus satu contoh, kita beri contoh yang kedua. Kita lihat. Oh ya, penamaannya. Ca dari tabel tadi, O kalsium. Kemudian OH minus itu hidroksida. Maka namanya ya berarti kalsium tulis, hidroksida ditulis di belakangnya. Jadi namanya adalah kalsium hidroksida. Next, contoh yang kedua. N64 plus ketemu dengan S2-. Mau kita jadikan satu senyawa. Ini dapat bentuk senyawa apa? Ya NH4, jumlahnya lihat pada muatan S-nya ada 2, maka NH4 dikurung, diberi angka 2 untuk menyatakan jumlahnya sebanyak 2 dari muatan S-nya tadi. Sedangkan S melihatnya pada muatannya NH4. Karena hanya plus 1 atau 1 saja, maka S cukup ditulis S1, tidak perlu ditulis, cukup S saja. Jadi senyawa yang terjadi adalah NH4 2 kali S. Atau ini disebut dengan NH4 itu tadi, Anda perhatikan ini gitu. Nah, ada diagram ini kalian tahu, oh NH4 nya itu dari mana toh, atau 2-nya dari mana, 1-nya dari mana, seperti tadi disilangkan ya. Nah, NH4 amonium S, maka kita tulis amonium di depan yang plus. Kemudian S-2 atau 2- adalah sulfida, maka kita tuliskan sulfida. Lebih gampang kan? Ya. Jadi
Demikian anak-anakku, bagaimana kita bisa membentuk atau tahu bagaimana memberi nama senyawa biner ataupun senyawa ion. Nah, di senyawa ion ini harusnya lebih mudah dibanding yang tadi. Jadi, tapi saya katakan semuanya kalau Anda belajar akan lebih mudah untuk Anda mengerti. Saya yakin kalian mau belajar dengan baik sehingga mengerti ketiga macam senyawa yang sudah kita berikan ini. Terima kasih anak-anakku semuanya. Terima kasih untuk Anda semua yang memperhatikan channel ini. Semoga ini bermanfaat dan cukup memberikan penjelasan bagaimana Anda bisa memberi nama suatu senyawa baik biner maupun senyawa ion. Sekian untuk pertemuan kali ini dan selamat belajar dan tetap semangat.